Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Tanpa akal, manusia yang tidak memiliki akal itu kehilangan. Kalau ada orang berpilihan, sudah jelas satu bagus, satu buruk, yang dipilih yang buruk itu bermasalah. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditetapkan di Dewan Syariah Muhammadiyah Islamiyah, bahwa materi kita di bulan Ramadan ini khusus di 4 masjid. Salah satunya adalah masjid kita ini adalah tadabbur surat Yusuf yang akan dibahas secara bergantian setiap malamnya. Buku ini kalau yang mau cetak, saya tidak tahu apa bukunya ada dijual di sini atau tidak. Yang mau dicetak, kalau ada yang mau cetak, ini bukunya tipis sekali. Buku Tadabbur Surat Yusuf yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar. Ini yang akan kita bahas dan kita akan selesaikan insyaallah ta'ala selama sebulan ini. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama, karena ini sudah lewat sekian menit, kita langsung saja bahwa di mukadimah kitab ini Syekh Nasir Al-Umar Rasulullah menjelaskan kenapa beliau membahas surah Yusuf ini. Ini aslinya adalah materi pengajian beliau di Masjid Khalid Ibn Walid di Riyadh, yang kemudian oleh permintaan beberapa muridnya waktu itu, beberapa ikhwah waktu itu minta dibukukanlah, tapi terlalu panjang. Akhirnya coba diringkas kembali dan muncullah buku ini, Tadabbur Surat Yusuf. Surat ini sebenarnya boleh jelaskan di mukadimahnya, dipilih karena beliau melihat ada kecocokan antara apa yang dijelaskan atau kandungan surat Yusuf itu sendiri yang kita baca berupa kisah lengkapnya Nabi Yusuf dengan keadaan kita sekarang. Di sini beliau menyebutkan beberapa alasannya. Dan salah satu di antaranya adalah ada kecocokan keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yusuf dengan keadaan kita sekarang atau keadaan umat Islam sekarang, ya. Sehingga sangat cocok untuk dibahas. Kenapa di dalamnya ada masalah akidahnya, ada masalah dakwahnya, ada masalah siasatnya, ada masalah sosial kemasyarakatannya, ada seterusnya. Dan kira-kira cocok untuk keadaan kita sekarang, khususnya umat Islam sekarang ini. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini namanya Surat Yusuf. Tidak ada namanya yang lain. Dan itu di kesepakatan para ulama kita namanya surah Yusuf. Beda dengan beberapa surat yang lain, itu ada namanya yang lain, ya. Kira-kira biasa ada namanya yang lain. Nah, ini tidak. Namanya cuma satu, surah Yusuf. Diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Kemudian surah Yusuf ini adalah surat Makkiyah, turunnya di Mekah. Beliau mengatakan
nazalat ba'da surat Hud alaihissalam. Jadi surah Yusuf ini turun di Mekah setelah surat Hud. Setelah surat Hud, jumlah ayatnya 111 ayat. 111 ayat. Turun antara fatrah atau antara masa Amul Huzni, tahun kesedihan, ada yang dikenal dengan tahun kesedihan Amul Huzn. Dalam sirah itu kita belajar ada yang disebut Amul Huzn, tahun di mana Nabi SAW ditimpa kesedihan yang begitu besar, ya. Meninggalnya istri beliau Khadijah dan meninggalnya pamannya Abu Talib. Ya, beliau betul-betul ditimpa kesedihan yang mendalam di situ, Amul Huzn. Surat ini turun antara Amul Huzn dengan Bai'atul Aqabah yang pertama. Jadi dalam sirah juga kita belajar ada yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, itu 2 kali. Ada Bai'atul Aqabah ula, ada Bai'atul Aqabah tsaniyah. Ya. Surat ini turun, Yusuf turun, itu antara itu. Para ulama tidak menyebutkan kapan pasnya, tapi antaranya saja, antara Amul Huzni dengan Bai'atul Aqabah pertama. Surat ini turun, salah satu hikmahnya yang disebutkan ulama kita adalah untuk menghibur Nabi SAW, untuk menyemangati Nabi SAW. Kenapa? Di masa itu, di masa antara rentang waktu antara Amul Huzni itu dengan Bai'atul Aqabah pertama, itu selain beliau mendapat kesedihan luar biasa, beliau dan para sahabat waktu itu, kaum muslimin di Mekah, itu betul-betul mendapat siksaan yang berat dari orang-orang Quraisy. Mengapa ada pertemuan di Aqabah, Bai'atul Aqabah ula, itu karena Aqabah agak jauh tempatnya dari Mekah. Mereka harus sembunyi di sana dulu untuk bertemu di sana. Dia tidak bertemu di Mekah, di kota bahaya. Begitu juga ada Bai'atul Aqabah yang kedua di Aqabah, di Jumrah Aqabah itu di sekitar itu. Karena itu lokasinya agak jauh dari kota Mekah, agak aman lah dari pantauan orang-orang Quraisy waktu itu. Harus begitu, karena kalau tidak bahaya, ya, sangat berbahaya. Itulah sebabnya karena di masa itu orang-orang Quraisy betul-betul mengintensifkan tekanan mereka, intimidasi mereka, termasuk siksaan mereka kepada kaum muslimin, yang dengan tujuan agar mereka meninggalkan Islam dan juga menakut-nakuti orang agar umat Islam, kaum muslimin tidak semakin bertambah waktu itu. Ayat ini turun disebutkan sababun nuzuliha, diriwayatkan dari Imam Ibn Hibban dari sahabat dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari ayahnya, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala unzila al-Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatala alaihim zamanan. Dimatakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membacakannya kepada para sahabat dengan waktu yang lama. Faqalu, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau qasasta alaina, ya Rasulullah, seandainya engkau atau bolehkah engkau menceritakan kepada kami satu kisah. Fa anzalallahu alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, surat Yusuf yang pertama dan seterusnya, ila qaulihi nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Maka Allah pun menurunkan kisahnya
Nabi Yusuf. Itu permintaan para sahabat. Mereka ingin diceritakan satu kisah oleh Nabi SAW sebagai pelajaran, sebagai ibrah dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan itu dengan menurunkan surah Yusuf tadi. Dan itu memang lengkap ya. Itu diceritakan memang lengkap dari awal sampai akhir. Sebagaimana biasa para mufassirin ketika membahas surah dalam Al-Quran atau membahas penafsiran surah Al-Quran atau tadabburnya atau kandungannya, mereka selalu menyebutkan fadilahnya. Fadilah sama dengan fadilah surah Al-Fatihah, fadilah surah Baqarah, Al-Imran, termasuk juga fadilah surah Yusuf. Nah, fadilah surah Yusuf di sini Syekh Nasir Al-Umar menyebutkan satu riwayat. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala yaqra'u biha fil fajr. Beliau menyebutkan riwayatnya ini tentang keutamaannya surah Yusuf, bahwa Umar bin Khattab membacanya ketika salat subuh, Wa fi hadis Abdullah bin Shaddad ibn al-Had qala sami'tu nashija Umar bin Khattab fi salati subhi wa huwa yaqra'u fi surati Yusuf wa ana fi akhir as-sufuf. Beliau mengatakan, ini diriwayatkan dari beliau diriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad. Beliau mengatakan saya mendengar suara bacaannya Umar bin Khattab pada salat subuh dan beliau membaca surat Yusuf. Sementara saya, kata beliau, kata Abdullah bin Shaddad ini, sementara saya wa ana fi akhir sufuf, saya waktu itu berada di saf paling terakhir ketika salat subuh. Ya, dan itu jelas sekali beliau dengar, bagaimana lagi yang di saf-saf di depannya. Ya. Riwayat ini satu-satunya riwayat yang disebutkan oleh Syekh Nasir dalam kitab ini tentang keutamaan surah Yusuf. Namun ada hadis yang lain, ya, meskipun tidak disebutkan di buku kita ini, ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan surah Yusuf secara umum, tidak spesifik menyebutkan surah Yusuf. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu makanat Taurat fi sab'i tiwal wa makana Zabur fil mi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, utitu makanat Taurat fi sab'i tiwal. Saya diberikan Allah Subhanahu wa taala surat-surat yang sebanding dengan Taurat itu pada as-sab'ut tiwal, yaitu pada 7 surat yang panjang, yang ayatnya panjang-panjang. Baqarah, Al-Imran, itu 7 itu. Nah, kata Nabi itu sebanding dengan Taurat. Wa makana Zabur fil mi'in, dan yang sebanding dengan Zabur, kitab Zabur, yaitu pada surat-surat yang ayatnya 100-an. Salah satu di antaranya yang 100-an itu adalah surat Yusuf yang ayatnya 111 surat. Ya, ini meskipun hadisnya umum, tidak spesifik menyebutkan surat Yusuf, namun karena kriterianya masuk ya, pada ayat-ayat yang ini, yang jumlah ayatnya 100-an, maka ini menjadi salah satu keutamaan surat Yusuf. Dan hadis ini hadis yang hasan, Ada juga hadis yang lain, yang kadang-kadang dipopulerkan oleh banyak orang, kadang dipotong-potong ya, dan saya kira belum pernah dapat yang menyebutkan hadis itu secara sempurna panjangnya. Dipotong-potong saja ada banyak, bahkan di medsos tersebar itu. Hadis Ubay bin Ka'ab
radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan semua surat dalam Al-Quran. Jadi 114 surat dalam Al-Quran itu semua disebutkan keutamaannya dalam satu hadis itu. Bayangkan saya 114 surat disebutkan dalam satu hadis bersamaan. Itu hadisnya panjang sekali. Hadisnya panjang sekali. Salah satu di antaranya surah Yusuf. Ya, dalam hadis itu dikatakan ya, ini kita mengatakan dalam periwayatan hadis dikatakan ini sighatut tamrid, diriwayatkan, dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Allimu ariqa'akum surat Yusuf fa innahu ayyuma muslimin talaha wa 'allamaha ahlahu wa ma malakat yaminuhu hawanallahu lahu sakaratil maut wa a'tahu al-quwwah alla yahsuda musliman." Di situ diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu ariqa'akum surat Yusuf." Ajarkan orang-orang dekat kalian surah Yusuf, atau ajarkan surah Yusuf kepada orang-orang dekat kalian. Fa innahu ayyuma muslimin talaha wa 'allamaha ahlahu wa ma malakat yaminuh, karena sesungguhnya barang siapa atau tidak ada seorang muslim membaca surah Yusuf dan mengajarkannya kepada keluarganya dan kepada hamba-hamba sahayanya, kecuali atau niscaya hawanallahu lahu sakaratil maut, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan baginya sakaratul maut, wa atahul quwwata alla yahsuda musliman, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kekuatan untuk tidak hasad kepada sesama saudaranya muslim atau sesama muslim yang lain. Nah, jangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadis Ubay bin Ka'ab ini kalau didengar-dengar bagus sekali. Luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Barang siapa membacanya, mengajarkannya kepada keluarganya, orang-orang dekatnya, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan dia dari sakaratul maut dan memberinya kekuatan sehingga dia tidak hasad kepada muslim yang lain atau kepada orang lain. Ini kedengarannya luar biasa. Dan hadis ini memang seperti itu. Dalam surah-surah yang lain pun begitu, luar biasa semua fadilahnya. Misalnya tentang surah Ibrahim, misalnya di situ dikatakan, man qara'a surat Ibrahim utiya lahu asyra hasanat bi'adadi man abadal asnam wa man lam yabudha. Bisa dikatakan barang siapa yang membaca surat Ibrahim, surat yang ke-14, surat Ibrahim, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap orang yang menyembah berhala dan yang tidak menyembahnya. Itu kan luar biasa fadilahnya. Bayangkan saja berapa jumlahnya orang menyembah berhala dulu itu, dan berapa yang tidak menyembahnya, yang beriman maksudnya, ya. Dikali 10. Itu yang fadilahnya membaca surah Ibrahim. Dan begitu surah-surah yang lain. Ya, namun masalahnya hadis ini adalah hadis yang palsu, Ya. Jadi salah satu cirinya hadis palsu itu ketika pahalanya atau ganjarannya, kedengarannya itu luar biasa, aneh kedengarannya. Artinya ada sesuatu yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, lalu pahalanya, kedengarannya tidak seimbang, besar sekali. Ya.
sama sebenarnya dengan hadis tentang keutamaan puasa setiap hari itu. Barang siapa yang puasa hari pertama bulan Ramadan dia dapat sekian, hari kedua dapat sampai 30 hari. Itu ada satu hadis itu yang menyebutkan itu. Luar biasa pahalanya. Justru itulah yang membuat dia menjadi palsu. Ya sama palsunya. Nah, yang bermasalah adalah hadis ini sering dipotong-potong orang. Diambil itu potongan-potongannya, khususnya pada potongan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Kahfi, Al-Mulk, Yasin, Al-Waqi'ah, apalagi itu, Al-Ikhlas, Mu'awwizatain. Sering sekali dipotong. Hadis ini spektakuler isinya, luar biasa semua isinya. Nah, dia dipotong-potong itu, yang disebar biasanya disebar banyak itu tersebar potongan-potongannya itu. Ya, orang tidak tahu kalau itu hadisnya hadis palsu, dan sering juga kadang-kadang diangkat di khutbah Jumat atau di majelis-majelis ta'lim. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fadilah surat Yusuf, bahwa dia termasuk pada surat-surat yang mi'in, yang ayatnya 100-an dan sebanding dengan kitab Zabur. Itu yang hadisnya hasan, yang hadisnya Wasil al-Asqa. Kemudian tadi yang riwayatnya Imam Ibn Hibban bahwa Umar bin Khattab membacanya di saat salat subuh. Kemudian beliau mengatakan al-hikmatu min sawqiha fi maqamin wahid. Ini hikmah dari surah Yusuf ini. Beliau mengatakan ta'addadat aqwalu ahli ilmi fi dzalika. Ada banyak pendapat atau pandangan ulama kita tentang itu, apa hikmahnya. Tapi beliau sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah anna surat Yusuf nazalan bisababi talabis sahabah an yakus alaihi. Surah Yusuf ini turun karena permintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi menceritakan kisah kepada mereka. Kama rawahul Hakim fi Mustadrakih, fa nazalat mabsutah tammah liyahsula lahum maqsudul qasas. Maka ketika sahabat itu, sebagian diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ketika sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan di awal tadi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau qasasta alaina, bolehkah tidak engkau menceritakan satu kisah kepada kami ya Rasulullah? Maka turunlah ayat itu atau kisah itu atau surah itu secara lengkap menceritakan kisah seorang nabi yang mulia kepada mereka. Apa tujuannya? Kata beliau, min istihbabil kisah. Ya, untuk memperlihatkan bagaimana kisah beliau itu, kisah Nabi Yusuf yang demikian demikian indah ya. Kisah Nabi Yusuf itu awalnya penuh dengan penderitaan, namun akhirnya penuh dengan kebahagiaan. Dan itulah gunanya, salah satu hikmahnya dia turun di masa dulu itu di Mekah untuk menghibur hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mengalami tekanan, intimidasi, siksaan yang begitu berat dari orang-orang Quraisy. Turunlah surat itu menghibur mereka bahwa dulu juga sudah seperti itu. Salah satu nabi dulu yang mengalami itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan orang-orang yang menyiksanya adalah saudara-saudaranya sendiri, orang-orang dekatnya sendiri. Sama dengan kira-kira yang dialami Nabi ketika
orang-orang dekatnya justru memusuhi Abu Lahab misalnya, pamannya sendiri memusuhi. Sama itu dengan Nabi Yusuf kira-kira ya. Sehingga dia berfungsi untuk menghibur dan menguatkan hati Rasulullah dan para sahabatnya ketika berada pada keadaan yang seperti itu, keadaan yang susah, keadaan yang terdesak, keadaan yang penuh tekanan, penuh intimidasi dan seterusnya. Yang kedua, kata beliau, dan ini biasa di dia mengatakan wa huwa aqwa ma yujabu bihi anna qasasal anbiya innama kurrat lian maksud biha ifadatu ihlaki man kadzabu rusulahum wal haja da'iya ila dhalika li takrar takdzibil kuffar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama kadzabu nazalat qissatun munziratun bihululil azab kama halla ala mukadzibin wa qissatu Yusuf lam yaqsud biha min hadzalik. Ada yang sering mengatakan bahwa kenapa kisah-kisah dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang, nah, misalnya kisahnya Nabi Musa itu kan berulang berkali-kali dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah ke belakang. Kisahnya beberapa kaumnya yang di kisahnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Nah, di antara maksudnya adalah kenapa diulangi kisah-kisah itu dalam Quran? Kata beliau, yang maksud biha ifadatu ihlaki man kadzabu rusulah, untuk menunjukkan bahwa begitulah nasibnya orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selalu diulang itu? Kisah itu dalam Al-Quran. Kisah kaumnya Nabi Nuh, kisah kaumnya Nabi Saleh, kisah kaumnya Nabi Hud, kisahnya Nabi Ibrahim bersama kaumnya, kisahnya Nabi Lut diulang. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam diulang bersama Firaun. Kata beliau, karena selalu juga terulang itu kasus-kasus orang-orang, munculnya orang-orang yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendustakan Rasul-Rasul. Setiap kali terulang itu, setiap kali muncul orang atau kaum yang mendustakan Rasulullah, diulang lagi. Begitu terus, diulang, dan bahkan sampai hari ini. Dan itu kita diajarkan untuk membaca Al-Quran yang berisi banyak kisah itu untuk mengambil pelajaran bahwa begitulah mereka. Ketika mereka mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasibnya seperti itu, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang berbeda-beda. Azab-azab itu turun berbeda-beda, namun hasilnya sama, membawa kehancuran kepada orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Nabi Yusuf ini atau untuk surat Yusuf ini maksudnya bukan untuk itu, bukan untuk menggambarkan itu, tetapi apa tadi? Tetapi untuk menjadi penguat atau penghibur, untuk menjadi penyemangat ya, ketika terjadi keadaan yang seperti itu. Karena di dalam surah Yusuf tidak ada cerita bahwa Allah menghancurkan kaum waktu itu. Tidak ada. Yang diceritakan kisah Nabi Yusuf yang awalnya dimulai dengan penderitaan, dimasukkan ke dalam sumur sampai akhirnya beliau mendapatkan kebahagiaan di akhir dan kembali bertemu dengan ayahnya, kembali bertemu dengan keluarganya yang selama ini berpisah darinya. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan waqfatun ma'al qissati fil wahyain. Ini adalah ini masih secara umum, kita belum masuk pada surah Yusufnya. Ini masih beberapa hal yang beliau ingin peringatkan, ingin sampaikan ke kita sekarang tentang pelajaran tentang bagaimana bersikap
atau menyikapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al-qissatu uslubun tarbawiyun muhim. Beliau mengatakan bahwa kisah itu satu uslub, satu bentuk tarbiyah yang penting, satu bentuk satu model tarbiyah yang penting. Ya, kisah itu kalau kita baca baik dalam Al-Quran maupun dalam kisah-kisah dalam sunnah Nabi SAW, dalam sunnah Nabi juga beliau banyak menyebutkan kisah-kisah yang kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah umat-umat terdahulu ada itu dalam banyak-banyak hadis Nabi. Itu adalah salah satu bentuk materi tarbiyah yang penting kata beliau. Kenapa penting? Karena dia ingin mengajarkan kita kehidupan orang terdahulu, di mana kehidupan mereka dulu itu ada yang bagusnya, ya. Bagaimana perjalanan mereka menjemput hidayah misalnya, bagaimana mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mempertahankan keimanannya. Ada juga kisah-kisah umat terdahulu, kehidupan mereka terdahulu, bagaimana mereka durhaka dan mendapatkan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebutkan, beliau menyebutkan beberapa poin yang penting. Beliau mengatakan wa qad jaa dzikrul qasas fil Qur'an li agradin ahammuha. Beliau mengatakan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an kisah-kisah yang disebutkan itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama kata beliau, tasbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man ba'dahum mimman ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin, yaitu untuk memberikan kekuatan atau penguatan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya waktu itu, nah, karena keadaannya sama ketika Rasulullah SAW datang menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang beliau bawa waktu itu, yang beliau perjuangkan waktu itu adalah hal yang sama yang diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, yaitu kalimat tauhid. Kan sama saja. Dari dulu itu juga, dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, itulah yang diperjuangkan, itulah yang mereka perjuangkan. Dan itu pula yang sama diperjuangkan oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW memperjuangkan itu dan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya itu bahwa apa yang menimpamu ini sama dengan apa yang menimpa Rasul-Rasul terdahulu. Apa yang menimpa Nabi Nuh berupa cemoohan dari kaumnya ketika beliau dalam keadaan dalam keadaan sudah memberikan segala sesuatu untuk menyebarkan risalah Allah SWT. Dan surah Nuh itu kan disampaikan, ya, beliau mengatakan bahwa saya sudah lakukan semuanya, berdakwah itu siang malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, semua sudah dilakukan. Siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semua sudah dilakukan. Toh hasilnya begitu. Maka ketika diperintahkan membangun perahu, kaumnya ketawa, diolok-olok, bagaimana caranya untuk apa dan seterusnya. Ternyata azab Allah Subhanahu wa taala datang dan hanya mereka yang selamat. Ketika Nabi SAW datang membawa Islam juga diolok-olok. Ada yang mengatakannya beliau sebagai orang gila, majnun. Ada yang mengatakannya sebagai sahir, tukang sihir. Ada yang mengatakannya sebagai penyair, diolok-olok macam-macam. Bahkan beliau disiksa, bahkan direncanakan pembunuhan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga salah satu hikmahnya. Kenapa di zaman sekarang ini misalnya ketika ada orang yang mengejek kita,
mengolok-olok kita atau dalam tanda kutip mentahzir kita, tidak usah terlalu bagaimana, tidak usah terlalu pusing. Kenapa? Karena dulu jangankan kita, Nabi SAW saja dikasih begitu. Iya, Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan penyair, Nabi dikatakan apa itu, tukang sihir. Kita baru dikatakan sedikit sudah terlalu lembek. Jangan gitu. Dan bukan cuma Nabi, Rasulullah SAW, Rasul terdahulu pun mengalami itu. Dibully, istilah sekarang dibully oleh kaumnya. Toh mereka tetap saja berada pada keyakinan, tidak bergeser sedikit pun. Maka ini salah satu fungsinya. Kenapa banyak kisah dalam Al-Quran, kata beliau, tasbih, untuk menguatkan Nabi SAW khususnya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman, semua umatnya yang mengikutinya. Yang kedua, at-ta'assi bil khairin fima yushra'u at-ta'assi bihim fihi, mencontoh orang-orang yang baik itu, orang-orang terdahulu yang baik itu. Mereka lah yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Wa tajannubi turukil halikin minal maghdubi alaihim awid dhalin, dan menjauhi jalannya orang-orang yang dihancurkan, yang celaka, dari dua golongan, al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan ad-dhalin, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, itu gunanya, salah satu gunanya banyak kisah di dalam Al-Quran yang kita baca. Jadi selain sisi-sisi kebaikannya yang harus dicontoh, sisi-sisi keburukannya juga diperlihatkan agar kita tidak jatuh di situ, agar kita tidak mengulangi itu. Makanya tidak masuk akal kalau zaman sekarang banyak orang yang mulai muncul gerakan untuk menerima LGBT itu. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas orang-orang yang mempraktikkan itu dulu hancur. Jelas kan? Kalau orangnya berpikir, kalau tidak berpikir, kenapa mau diulang lagi seperti itu, sementara nasib orang-orang yang melakukan itu sudah jelas. Dulu dan sekarang kan sama juga begitu. Makanya di sini setelah membahas sebelum masuk pada ini, Syekh Nasir Al-Umar menyebutkan satu pembahasan yang menarik, namanya beliau beri judul Makanatul Aqli fil Islam, kedudukan akal dalam Islam. Nanti kita kalau masih sampai situ kita baca di situ. Yang ketiga kata beliau, tujuan dari disebutkannya kisah-kisah dalam Al-Quran itu, kata beliau, tasliyatul mu'minin al-musaddiqin wa tarwihu 'an nufus al-makdudah bi dzikri akhbar al-umam al-madiyah. Ini untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang yang beriman. Karena ketika kita membaca atau mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran itu, baik itu kisah-kisah orang yang soleh maupun kisah-kisah orang yang atau kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya menguatkan dan menghibur kita ketika kita dihimpit dengan tekanan yang seolah-olah membuat kita putus asa dengan keadaan seperti ini. Kenapa begini-begini terus? Kenapa begini-begini terus? Kadang ada pertanyaan, kapan kaum muslimin mendapatkan kembali kejayaannya? Ya toh? Dulu juga sudah seperti itu. Tapi kapan itu kembali? Ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Syarat-syaratnya itu terpenuhi. Misalnya ada kisah di dalam Al-Quran, mungkin
malam ini malam kedua, mungkin sebentar dibaca. Akhir juz 2 itu, di akhir juz 2 itu tentang kisahnya Bani Israel meminta kepada nabinya untuk ditunjuk seorang raja, ya, diminta seorang raja untuk memimpin mereka. Waktu itu Bani Israel dalam keadaan tertekan. Kenapa tertekan? Mereka dijajah oleh satu bangsa besar yang menjajah mereka, yang dipimpin oleh seorang raja yang jahat, seorang raja yang zalim bernama Jalut. Mereka ingin berperang tapi tidak ada pimpinannya, tidak ada rajanya. Dimintalah kepada sang nabi. Maka nabi itu berkata, "Innallaha ba'atsa lakum Talut malika." Allah sudah tunjuk bagi kalian seorang raja namanya Talut. Talut itu anak muda miskin yang tinggal di pinggir kota. Mereka tidak terima lagi. Kenapa anak muda rajanya ke orang miskin, anak muda miskin tidak terima lagi. Didebat lagi itu sang nabi. Mereka mengatakan, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min." Kenapa ini yang dikasih jadi raja sementara kami yang lebih berhak? Anak ini anak miskin, tidak punya harta kan? Ternyata meskipun miskin, Talut punya dua kriteria pemimpin yang tidak dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberinya dua hal, al-ilmu dan basatan fil jism. Ilmu dan kekuatan fisik. Ya. Jadi salah satu syarat pemimpin adalah memang harus berilmu dan harus kuat fisiknya. Kenapa? Bebannya berat. Nah, hal-hal seperti ini bila dibaca dan atau didengar dalam keadaan kita sekarang ini seolah-olah menjadi hiburan atau menghibur semua kegelisahan kita, sehingga kita tidak perlu berputus asa bahwa nanti akan ada jalannya sehingga kemenangan dan kejayaan itu akan terwujud. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 menit sedikit lagi. Kita ambil sedikit di sini. Beliau mengatakan bakanatul aqli fil Islam. Posisi akal atau kedudukan akal di dalam Islam. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Ya, semoga kalian menjadi orang-orang yang berakal. Beliau mengatakan, "Wal insan biduni aqlin yaqidu fadlahu wa yuzhibu wa yuthibu taklifahu." Qala ba'dul hukama, "Al-insan suratun fiha aql, fa in akhta al-aqlu wa lazimathu surah fa laysa bi insan." Beliau mengatakan manusia itu tanpa akal, manusia yang tidak memiliki akal itu kehilangan keistimewaannya, kehilangan keutamaannya. Karena manusia itu dilengkapi dengan akal. Tapi kalau ada manusia tidak punya akal, tidak pakai akalnya, dia kehilangan keutamaannya, keistimewaannya. Sebahagian ahli hikmah mengatakan al-insanu suratun fiha aqal. Manusia itu seperti gambar saja yang ada akalnya. Fa in akhta al-aql wa lazimathu surah falaysa insan. Kalau akalnya salah, akalnya tidak ada, akalnya tidak dipakai, tinggal gambarnya saja, falaysa insan, maka bukan manusia namanya. Mungkin namanya lukisan kah atau apakah namanya. Nah, beliau katakan, walihada unil Qur'anu inayatan kubra bil aql. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran sangat memberikan perhatian yang begitu besar terhadap akal. Faja'at ayatun katsirah jiddan tahussu anit ta'aqqul.
Sawa'un bilafzil aql aw bilafzin muqaribah tadullu alaihi katadabbur aw tafakkur wa ghairihima. Itulah sebabnya kata beliau Al-Quran sangat memperhatikan masalah akal itu dan sangat menghimbau, menganjurkan untuk manusia itu menggunakan akalnya sebaik-baiknya. Ya, kita dalam Al-Quran banyak kita baca la'allakum ta'qilun atau dengan lafaz lain yang dekat-dekat atau yang serupa, yang mirip, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, kan begitu-begitu. Itu semua mirip-mirip, membuat kita mengajarkan kita untuk berakal, berpikir dan seterusnya. Beliau mengatakan, wala syakka annal aql al-mamduh huwa alladhi yahdi sahibahu lil amali yaqtadil haqqa alladhi ya'lam. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa akal yang terpuji itu, akal yang sehat itu, huwa alladhi yahdi sahibahu lil amal yaqtadil haqq alladhi ya'lam, yang memandu pemiliknya, akal yang sehat itu, akal yang terpuji itu, akal yang bisa memandu pemiliknya melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Beliau mengatakan wa illa faqad yakunu ar-rajulu zakiyan wa laysa bi'aqilin. Kalau ada orang berakal namun akalnya tidak bisa memandunya untuk melakukan hal-hal yang benar, yang baik, kata beliau, bisa saja ada orang yang cerdas. Beliau mengatakan qad yakunu ar-rajulu zakiyan wa laysa bi'aqilin. Orang yang cerdas tetapi tidak berakal. Itu banyak orang sebenarnya cerdas tetapi tidak berakal. Kenapa dikatakan tidak berakal? Karena akalnya yang dia pakai, yang dia punya, yang dia miliki, tidak menuntutnya, tidak memandunya untuk melakukan hal-hal yang baik atau untuk memilih hal-hal yang baik atau yang benar. Kadang-kadang kita dihadapkan pada beberapa pilihan, pusing memilih pada kelas. Pilih saja yang paling baik dan benar. So, Nabi SAW ketika diberikan pilihan, beliau pilih yang paling mudah dan yang paling bagus. Beliau selalu pilih yang paling bagus. Kalau ada orang beri pilihan, sudah jelas satu bagus, satu buruk, yang dipilih yang buruk itu bermasalah. Meskipun mungkin secara akademik orangnya cerdas, tetapi itu tidak menentukan segala-galanya akan menjadi baik. Tapi ketika dia mampu bersikap sampai akhirnya dengan sikap yang baik, maka itu bukti bahwa orang ini berakal dan akalnya sehat, akalnya bagus, akalnya terpuji dengan baik. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak ya tentang akal ini. Beliau berbicara agak panjang tentang akal ini, menunjukkan betapa pentingnya masalah akal ini, khususnya ketika kita membahas tentang tadabbur satu surah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena akan banyak menggunakan kecerdasan akal untuk mencerna dan menelah kandungan-kandungan surat. Namun karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan akan disambung lagi oleh ustadz yang lain besok dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa